Oke, alhamdulillah. Pagi menjelang siang di kota Mekah. Hari ini kita akan jauhlah city tour ziarah sekitaran kota Mekah bersama Istimaror. Gimana? Pukul 11 puasa ya, tetap puasa. Tetap puasa, tetap semangat tentunya ya. Harus. Sekarang sudah jam 11. Insyaallah kita akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di kota Mekah. Insyaallah. Pertama kita ke Jabal Sur, tempat Rasulullah singgah sebelum berhijrah ke kota Madinah. Kemudian kita napak tilas perjalanan haji jamaah, mulai dari Arafah, Muzdalifah, Mina. Kemudian kita akan melewati Jabalun Nur, Gua Hira, dan akan mampir di tempat mikot untuk umroh Yang kedua, umroh sunnah. Kemarin sudah selesai umroh wajib, sekarang umroh ada. jatuhnya umroh sunnah. Insyaallah semoga kita diberikan kemudahan, Amin. kelancaran ya. Umroh kedua ini menjadi umroh yang mabrur. Al-umratu ila al-umrati, kata Nabi. Umroh satu dengan umroh yang lain kafarah, penebus, penghapus dosa kesalahan. Jadi harapan kita untuk pelaksanaan umroh kedua ini, Allah jadikan sebagai pengampun segala bentuk dosa kesalahan kita, penghapus dari segala bentuk ya. Insyaallah kita kembali setelah umroh ini sebagaimana janji Nabi, Al-Hajjul Mabrur ay Umratul Mabrur, seperti kayaumi waladat ummu, seperti dia terakhir kembali sebagaimana dia bersih, elok, cantik, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Maka itulah orang-orang yang keluar daripada umrah, orang-orang yang selesai melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji, kama yuladu ummu, sebagaimana dia terakhir kembali. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Ini suasana kota Mekah. Kita ziarah privat berdua saja, booking taksi. Kita booking taksi untuk ke Jabal Sur. Kenapa kita ambil siang? Karena kalau sudah siang jamaah sudah tidak terlalu ramai. Jadi tempat-tempat yang kita kunjungi ya, insyaallah tidak akan se-crowded yang biasanya. Walaupun Ramadan tetap ada orang yang berziarah. Atau Jabal Sur Betam Soyasa. Ini Jabal Sur, kisahnya tempat Rasulullah singgah sebelum beliau berangkat menuju kota Madinah. Jadi Rasulullah dulu ketika pertama kali mensiarkan agama di kota Mekah secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya apa? Untuk menghindari Istimarah, menghindari orang-orang kafir Quraisy yang benci dengan beliau, yang yang ingin membunuh beliau. Akhirnya Rasulullah menyiarkan agama ini dengan sembunyi-sembunyi. Sekarang Islam saat itu masih belum kuat untuk melawan orang-orang kafir Quraisy yang begitu ingin menghancurkan, membinasakan sahabat Nabi. Hanya Rasulullah SAW berdakwah ke orang-orang terdekat beliau. Salah satunya adalah istri beliau. Dari kalangan wanita siapa pertama kali? Siti Khadijah. Dari kalangan orang tua, orang dewasa itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan pemuda, Ali bin Abi Thalib. Dari anak kecil, ya itu anak kecil Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari kalangan budak, Bilal bin Rabah. Sumayyah Sumayyah dari kalangan Sumayyah.
Kemudian yang menjadi pendukung Rasulullah pertama kali adalah seorang wanita. Rumah yang pertama kali digunakan untuk turun wahyu adalah seorang wanita. Yang pertama kali belajar dengan Nabi ilmu agama ini adalah seorang wanita. Yang pertama kali membaca di hadapan Rasulullah adalah seorang wanita. Siapa dia? Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah. Inilah kemuliaan seorang wanita di zaman-zaman permulaan Islam. Nah, depan kita nih ya, Saudara, Jabal Thur. Nah, ketika Rasulullah sudah menyelesaikan fase yang pertama, barulah turun perintah yang kedua, yaitu fasda' bima tu'maru. Sampaikanlah agama ini dengan terang benderang. Jangan takut sekarang, hai Muhammad, kau sampaikan agama ini dengan terang benderang. Akhirnya Rasulullah menyampaikan perihal agama ini dengan jelas, dengan terang, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan ancaman yang nyata, sampai-sampai Rasulullah akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW mengatakan untuk memerintahkan para sahabat untuk sekarang kalian berhijrah terlebih dahulu, cari tempat aman. Nah, setelah lama Rasulullah SAW sampai nyawa beliau terancam, hanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau keluar daripada rumah beliau terlebih dahulu, Sayyidina Ali. Oke, kita turun dulu, nanti kita lanjut. Belakang. Bismillah, tawakkal Allah. Hah? Gak usah. Ayo. Enggak nih. Betul. 1, 2, 3. Oke, ayo. Ini lokasi Jabal Thur, lokasi jejak sejarah Nabi, saksi bisu perjuangan Rasulullah ketika beliau hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jejak-jejak inilah yang menjadi penyemangat bagi kita untuk datang ke sini, untuk mengingatnya kembali perjuangan Rasulullah. Bagaimana beliau berjuang membela agama ini dengan mati-matian, dengan berdarah-darah, dengan nyawa bahkan dari taruhannya. Jadi kita datang ke sini bukan saja melihat gunung, bukan saja melihat Gua Hira, tapi melihat bagaimana perjuangan, bagaimana susah payahnya Rasulullah. Dari sana kita bisa menghormati sebuah perjuangan. Betul tidak? Dari itu kita bisa menghormati, memuliakan, kemudian mengimplementasikan perjuangan tersebut dalam kehidupan kita, mengaplikasikannya ke dalam bentuk kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Ini perjuangan Rasulullah. Sekarang kita membela Islam, sekarang kita mengerjakan Islam ataupun menerima Islam dengan aman, dengan tentram, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada perjuangan yang seperti orang-orang terdahulu kita. Tapi orang dahulu kita, para sahabat Nabi, susah payah untuk memperjuangkan Islam bagi kita di masa-masa yang sekarang ini. Kita coba mendekat. Lupa juga apa yang belanja mulai ya. Ayo Bu, ayo, Masya Allah. Nah, ini dia kaki daripada Jabal Thur. Puncaknya kurang lebih di ujung sana atas. Di atas puncaknya ada gua yang seukuran 3 orang.
Kita itu Rasulullah SAW datang dari Maulid Nabi, tempat kelahiran Nabi di Mekah. Jauh ya. Berdua dengan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas untuk menunggu pergerakan orang-orang kafir Quraisy yang mengejar beliau. Bukan semata bersembunyi. Tak pantas kita mengatakan Rasulullah bersembunyi karena Rasulullah Tidak takut. tidak punya sifat penakut. Beliau adalah pemberani, pahlawan, pejuang yang pantang rasa takut. Rasulullah di sini singgah untuk menunggu pergerakan orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mulai mengejar Rasulullah SAW. Keluar hari Kamis malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 hari di sini. Kemudian hari Senin Rasulullah SAW berangkat ke kota Madinah. Sampai Madinah hari Senin. Rasulullah lahir hari Senin. Rasulullah wafat hari Senin lah, kemuliaan hari Senin ataupun Isnin. Rasulullah SAW didampingi sahabat Abu Bakar sampai atas. Dengan kemuliaan Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar memandu perjalanan sampai ke atas. Sampai depan gua, sahabat Abu Bakar melihat gua itu apakah layak digunakan untuk bermalam atau tidak. Jauh dia. Sahabat Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk. Kemudian Rasulullah dipangku ketika tidurnya. Kan tapi ada satu lubang yang enggak bisa ditutup oleh sahabat Abu Bakar. Itu ditutup pakai, ada yang mengatakan tumitnya, ada yang mengatakan tangannya. Ketika Rasulullah SAW mulai terlelap tidur, sahabat Abu Bakar menutup lubang tersebut. Tiba-tiba dari lubang itu keluar, ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking. Ada 2 riwayat. Ketika sang ular itu terhalang tangannya untuk melihat wajah Rasulullah SAW, maka ular tersebut mematok tangan sahabat Abu Bakar. Seketika sahabat Abu Bakar merintih kesakitan karena disengat ular. Kata ular tersebut, "Wahai Abu Bakar, kenapa kamu menghalangi pandanganku untuk rasa rinduku kepada Rasulullah SAW. Saya sangat serindu sekali dengan Rasulullah. Saya sudah lama menunggu kedatangan Rasulullah SAW." Dipatoknya tangan sahabat Abu Bakar sehingga sahabat Abu Bakar tidak bisa menahan air matanya. Tiba-tiba air mata sahabat Abu Bakar menetes sampai ke pipi Rasulullah SAW. Terbangunlah Rasulullah SAW mengetahui kejadian tersebut. Rasulullah meludahi tangan beliau sehingga tangan beliau sembuh. Di sini tempat Rasul 3 hari 3 malam. Perjuangan yang kedua adalah putri Abu Bakar, yaitu Asma binti Abu Bakar, membawakan makanan naik sini ke atas. Bayangkan tinggi daripada bukit ini kurang lebih perjalanan dari jam 1 malam sampai subuh ke atas. Kita pernah naik ke atas perjalanan jam 1 malam sampai puncaknya jam 5 subuh. Kurang lebih berapa jam? 4 jam perjalanan. Itulah gambaran tinggi daripada seorang perempuan rela naik ke atas, kuat naik ke atas sendiri, dan bahkan dalam riwayat beliau tengah mengandung, tetapi beliau berkhidmat kepada ayahnya, berkhidmat kepada Rasulullah SAW untuk membawa makanan, untuk membawa perbekalan, sehingga Rasulullah selama 3 hari beliau tidak kelaparan, tidak kehausan. Ada yang membawakan beliau makanan dan minuman. Selain menjadi mata-mata menunggu pergerakan orang-orang kafir Yahudi, orang-orang Quraisy, Abdullah, anak daripada sahabat Abu Bakar, mengembala kambing di bawah untuk menghilangkan jejak Rasulullah SAW. Tapi ada satu orang yang naik ke atas sampai depan gua daripada Rasulullah itu. Orang-orang kafir Quraisy naik ke atas, satu orang. Tapi mereka ditutup matanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan ditutupnya gua tersebut dengan sarang laba-laba dan ada merpati yang sedang mengeram telurnya. Mereka berpikir, nggak mungkin ada orang di dalam. Inilah cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup pandangannya. Allah jaga Rasulnya, Allah jaga sahabatnya. La tahzan innallah ma'ana. Janganlah kau takut, hai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita di sini, Pak.
Seumpama dia kalau nunduk itu kelihatan Rasulullah SAW, akan tapi Rasulullah menutup pandangannya. Wajalna min bainihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Kemudian Rasulullah SAW turun setelah aman pergerakan, turun dari bukit Tur ini, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Madinah Munawwarah. Saya pernah naik ke atas, yang mencengangkan bagi saya itu merpati masih bisa hidup di atas. Merpati masih bisa hidup di atas. Bayangkan, makannya dari mana, minumnya dari mana. Enggak, masih hidup di atas, di puncaknya. Ini kan di bawah udah normal. Kalau di atas bagaimana? Tuh. Puncak sekali. Tidak ada yang membawa makanan pasti di sana ya setiap. Iya, inilah kemuliaan, inilah keajaiban ya yang kita bisa lihat di Jabal Thur. Oke, sampai sini dulu ya, nanti kita lanjut. Kita mau thumbnail dulu, thumbnail. Oke, mantap.